Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Mistini. Wah, kisah-kisah dari Mistini ini selalu mencekam banget ya, kuat banget, dark banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Tengah. Pembeli misterius di pasar Pageliran. Sebuah tempat tertutup, gelap dan pengap, mulai jarang oleh pembeli, bahkan pedagang sekalipun. Lampu-lampu remang yang menggantung di tiap lapak pedagang sudah menyala sejak pukul 6 sore. Namun, tak ada satupun pembeli yang bertahan. Dari beberapa sudut terdengar langkah kaki yang renyah, memecah genangan air di sepanjang jalan di tengah-tengah lapak pedagang. Bukan berarti mereka hendak datang untuk membeli, melainkan mereka berbondong-bondong pergi tatkala suara azan maghrib mulai berkumandang. Dalam sekejap, dari ujung hingga ke ujung, pasar tersebut sepi senyap. Pasar Pageliran menjelma menjadi tempat mencekam di kala malam. Lampu-lampu remang di beberapa tempat berkedip dengan sendirinya, tak jarang pula bergoyang-goyang meski tak ada angin yang menghempasnya. Lantas aroma-aroma sayur busuk, amis, hewan laut, bawang, rempah dan bau basa lembab mulai tergantikan dengan wewangian di ujung pasar. Bau harum bunga melati yang baru saja dipajang seketika menguar, ditambah lagi dengan minyak-minyak yang tak jelas baunya. Ya, itulah lapak Mbok Darmi, wanita tua yang sengaja membuka lapaknya hingga larut malam, mungkin saja bisa 24 jam, sebab ia jarang pulang. Hampir setiap harinya ia tidur di lapak yang sempit dan berbau tajam karena berbagai minyak yang ia racik. Di sisi lain, berjarak 3 lapak dari lapak Mbok Darmi muncul aroma tanah basah seolah hujan baru saja mengguyur pasar tersebut. Samar-samar bau hangus seperti asap bekas pembakaran menyusul. Tepat dari asal aroma tersebut, lapak Sari masih terbuka lebar bersamaan dengan lapak Mbok Darmi. Ia juga sengaja membuka lapak hingga larut malam. Bedanya, Sari hanya membuka lapak hingga tengah malam, kemudian ia pulang dini hari. Entah apa yang mendasari keinginannya untuk terus membuka lapak hingga larut malam, namun yang menjadi alasan karena ia merasa dagangannya terus laris. Lain halnya ketika ia masih membuka lapak hingga sore hari saja. Itulah sebabnya ia percaya setiap membuka lapak hingga larut malam, uang yang ia dapat pun melimpah ruah. Bahkan sampai hampir tutup, masih saja ada pembeli yang datang ke lapaknya meski pasar benar-benar sudah gelap total. Akan tetapi, berbeda dengan malam-malam sebelumnya, malam itu Sari dibuat keheranan. Tiba-tiba saja ia merasakan ada sesuatu tak biasa di lapaknya. Begitu pula dengan keadaan pasar, ia berjingkat ketika bau tanah beserta asap bekas pembakaran tercium pekat, bahkan aroma kunyit, jahe, dan rempah lain yang ia jual kalah. Ia pun keluar, meninggalkan perkakasnya yang sudah ia tata rapi. Setelah mengemasi rempah-rempah kering pesanan seseorang, ragu-ragu Sari beranjak. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya memindai ke segala sisi. Tak ada pedagang lain selain dia dan Mbok Darmi di sana. Kemudian, ia pandang lagi tumpukan sayuran layu milik pedagang seberang yang sengaja ditumpuk di depan lapak Sari. Ia perhatikan, tak ada yang aneh dari tumpukan sayur tersebut, sebab di beberapa sisi lain pun penuh dengan tumpukan sampah-sampah sayur, juga besek ikan. Biasanya, tukang bersih-bersih bakal mengangkut keesokan hari ketika para pedagang kembali.
Pandangan Sari berpindah lagi. Lorong-lorong pasar begitu gelap. Lampu-lampu remang seperti biasa bergoyang-goyang, juga berkedip-kedip. Tak ia hiraukan keanehan yang sudah ia anggap biasa. Tumben, udah ada pembeli yang kemari. Biasanya malam-malam gini banyak yang cari rempah. Betin Sari diikuti dengan lirikan mata yang tertuju tajam pada lapak di ujung pasar. Lapak kecil yang jarang dikunjungi seseorang, namun jika ada pun tak sembarang orang yang berkunjung ke sana. Bodarmi, wanita yang menjajakan bahan-bahan khusus yang biasanya dicari sebagai syarat. Semua orang tahu bahwa wanita itu punya ilmu khusus juga bagaimana ia meracik sesuatu minyak khas yang biasa digunakan untuk memikat atau syarat ritual, bahkan handal dalam hal-hal pergaiban. Entah mengapa, di saat yang bersamaan, hati Sari terketuk untuk mengunjungi lapak Bodarmi. Suara-suara kaset kusut dari lapak wanita tua itu semakin memanggil, menguatkan niat Sari untuk bercengkrama dengan Bodarmi. Apalagi mendadak ia merasa tak nyaman berada di dalam lapaknya. Ibunya yang biasa membantu sudah pulang lebih dulu, tinggallah Sari seorang diri di sana, ditambah karena bau tanah lembab yang kini berganti dengan busuk amis dari sesuatu yang tidak ia ketahui pasti. Dengan menghela nafas berat, juga menelan ludah berkali-kali, Sari memberanikan diri menghampiri Bodarmi. Semakin dekat langkahnya, semakin terdengar lagu dari kaset kusut yang diputar. Kemudian, tampak Bodarmi yang terduduk menggelung rambut putihnya, mata tua namun tajam, segera mengarah pada Sari. Kret. Bunyi derit kursi tua yang ia duduki kian menguji nyali. Bodarmi menghampiri Sari. Dua pedagang itu saling berpandangan dengan kesan yang bertolak belakang. Semerbak wangi Bodarmi cocok dengan kebaya rapi serta jarik yang menarik hati. Sementara Sari, celemek kusam yang ia kenakan penuh dengan noda kekuningan. Jari jemarinya pun demikian akibat rempah-rempah yang ia rajang. Sari mendadak gugup. Baru kali ini ia berhadapan begitu dekat dengan Bodarmi. Timbul rasa takjubnya pada wanita itu. Ia tidak tampak tua, tidak juga muda, namun kulitnya yang kencang dan bersih, wajahnya yang mulus, mampu mengelabui usia yang sebenarnya. Masuk, Sar. Sepatah kata keluar semenjak mata Bodarmi melirik penampilan Sari. Sari ragu-ragu melangkahkan kaki masuk ke dalam lapak sempit Bodarmi. Baru ia ketahui ternyata wanita itu bukan hanya menjual kembang dan segala jenis minyak, tetapi juga gerabah-gerabah kecil. Ruangan persegi dengan meja memutar di sisi-sisinya membuat lapak Bodarmi terasa semakin sempit. Ditambah dengan kursi kecil tinggi yang ditempatkan di satu sisi, ya itu adalah kursi Tuan Bodarmi. Kemudian lantai yang tersisa digelari klasa, juga kasur kecil untuknya tidur. Lantas terbesit di pikiran Sari, mengapa wanita itu memutuskan untuk bermalam di sana, padahal ia punya rumah pribadi yang jauh lebih nyaman. Namun tak lama pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya. Kalau hari-hari tertentu, saya itu sukanya tidur di sini. Kadang banyak pembeli yang mampir di hari-hari tertentu itu. Sayang, kalau saya pulang gak dapat pemasukan. Bibir Bodarmi tanpa ditimpali oleh Sari. Suara dari sudut lain membuyarkan perbincangan mereka. Ada yang datang, Mbok? Kelapak Mbok atau kelapak saya ya? Mata Sari sontak mencari dari mana asal suara langkah sepatu tersebut. Sementara itu, Bodarmi melirik Sari seraya tersenyum tipis. Ia belum usai dengan segala perbotolan minyak. Sari memicing. Dari kegelapan tibalah pria bertubuh tinggi gagah mengenakan jas dan sepatu kulit hitam, juga topi yang melekat pada kepala menutup hampir seluruh wajahnya. Lantas Sari menerka-nerka kepada siapa tujuan pria tersebut datang hingga larut malam. Di sisi lain ia keheranan, tak pernah sekalipun dia melihat pria tersebut berkunjung ke pasar walau di jam-jam khusus seperti sekarang. Lantas ia menoleh kepada Bodarmi seraya menaikkan kedua alis. Kemudian Bodarmi membalas dengan menaikkan kedua bahu, tanda ia juga tak mengenal pria tersebut. Beberapa meter dekat dengan lapak Sari, pria tersebut berdiri.
Topi yang semula menutup hampir seluruh wajahnya dibuka, pria tersebut mengendus, menghirup bebauan tanah basah lengkap dengan busuk anyir yang masih melekat. Kaset kusut Mbok Darmi perlahan meredup suaranya. Ketika terdengar lagi langkah sepatu pria tersebut, Sari sontak beranjak, bulu kuduknya sudah menegang. Ia lihat, pria tersebut berdiri di depan lapaknya. "Dia mau beli daganganmu itu, Sar," tegur Mbok Darmi. Entah mengapa, Sari merasa takut untuk melangkah sementara jam di dinding sudah menunjukkan pukul 12 tepat tengah malam. Dengan terpaksa, Sari harus menghampiri pria itu sekaligus juga untuk menutup lapak. Di sisi lain, wanita di samping Sari terus saja menunduk tanpa menghiraukan keberadaan pria tersebut, sedangkan Sari ragu-ragu, ketakutan segera menjalar tanpa sebab. "Mbok, bantu saya tutup lapak yuk." Sari mendekat lagi pada Mbok Darmi, meminta ia untuk menemani kembali ke lapak, tapi Mbok Darmi justru tertegun. Tangannya yang menggenggam botol minyak gemetar, kemudian kepalanya menyembul keluar, mencari keberadaan pria yang tak berkutik di tempat ia berdiri. Terdengar lengur sah Mbok Darmi. Ia letakkan lagi botol minyak yang belum sempat ia isi. "Aku antar temani buat tutup lapak saja ya. Perasaanku juga tidak enak. Takut pria itu berbuat hal buruk," kata Mbok Darmi. Tangan Sari segera dicekal kuat-kuat. Ada rasa gemetar dari tangan Mbok Darmi. Entah menandakan bahwa ia tengah ketakutan atau ada sesuatu lain yang ia rasakan. Lantas langkah mereka bersamaan keluar. Pandangan mata Sari lekat pada pria yang masih berdiri di sana tanpa mengindahkan keberadaan keduanya yang semakin dekat. Tampak pria tersebut masih mengendus bau tanah lembab yang singgah tepat di sekitaran lapak Sari. Kemudian indera penciumannya itu beralih pada keranjang rempah-rempah. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Dengan suara parau Sari bertanya. Sontak pria tersebut berbalik badan. "Oh, saya cari kencur dan temulawak. Masih ada?" Tanyanya ditambah dengan senyum menawan. Melihat seutas senyum yang tertaut dari pria tersebut membuat prasangka buruk Sari pudar. Ia buru-buru melepas tangan Mbok Darmi. Ada, sebentar." Sari pun masuk ke dalam lapaknya. Beberapa keranjang yang tertutup rapat segera dibuka. Dalam sekejap, bau temulawak yang sudah kering sempurna menguar. "Mau yang sudah dirajang atau yang masih utuh?" Sari segera menawarkan. Namun tak ada balasan dari pria tersebut. Justru pria tersebut menatap penuh selidik ke dalam lapak Sari, diikuti pula dengan gelengan kepala Mbok Darmi. Lalu wanita itu mengerutkan dahi. Ada isyarat lain yang ia berikan pada Sari. Hanya saja Sari tak memahami maksud Mbok Darmi. "Mbok, kenapa?" Sari beranjak seraya bertanya. Wajah Mbok Darmi bertambah pucat ketika pria tersebut ikut menoleh ke arahnya. Anu, kayaknya Mpu harus pulang malam ini. Cepat tutup lapakmu, Sar." Sambil berjalan mundur perlahan, Mbok Darmi semakin menampakkan bahwa ia tengah ketakutan. Wanita itu terbirit-birit lari seolah mendapat kekuatan besar. Ia menutup lapak dengan cepat seorang diri. Dini hari, pukul 00.15, Mbok Darmi sudah menenteng tas untuk pulang ke rumah. Tak seperti biasanya, kali ini tersisa Sari saja yang bertahan di sana. Dengan terpaksa, ia harus menghadapi pembeli yang membuat bulu kuduknya semakin menegang. Apalagi melihat tingkah Mbok Darmi barusan, ia semakin tidak tenang dibuatnya. "Mau yang dirajang atau yang masih utuh?" Kali ini Sari terus tertunduk, hampir tak memiliki keberanian untuk mendongak, sekedar memastikan bahwa pria tersebut masih berdiri di sana saja. Tidak, ia benar-benar dibuat resah dengan segala pikiran buruk yang berkecamuk. "Yang sudah dirajang saja temulawaknya. Kalau kencur, kasih yang masih utuh, masing-masing 1 kilo." Jawaban datar, namun suara yang berat lantas terdengar. Setelah sepersekian detik mereka saling terdiam. Sari tak lagi berpikir panjang. Ia ingin segera pulang sebab merasa tidak nyaman. "Ini kencur dan temulawaknya," ujar Sari seraya tertunduk bahkan ketika ia menyodorkan plastik berisikan kencur dan temulawak tersebut.
Berapa totalnya? Angin berembus, lantas menggoyangkan lampu rembang yang menerangi lapak Sari. Tak lama setelah itu, aroma tanah basah dan lembab semakin terhirup. Mata Sari pun terbelalak, mendapati aroma yang ia kenal di sela-sela aroma tanah basah dan lembab. Bau minyak Bodarmi, gumamnya. Ujung ke ujung lorong pasar mendadak gelap total. Seluruh lampu mati secara bersamaan, disusul dengan kaset kusut Bodarmi yang menyala sendiri. Perlahan tapi pasti, derap langkah sepatu kembali menggema. Seirama dengan degup jantung Sari, ia mulai tak tahan. Perlu sudah bercucuran, kakinya sudah tak karuan, menopang berat tubuhnya. Gigi Sari menggerutu. Tak lagi-lagi ia memiliki keberanian untuk menoleh bahkan melirik. Sementara itu, ia rasa pria di hadapannya masih berdiri. Terdengar dari lenguh kasar yang kini berangsur terdengar seperti dengkuran. Manakala derap langkah tersebut masih saja terdengar, semerbak aroma minyak Bodarmi kian menyebar. Bahkan bau tanah basah dan lembab tadi sudah tersamarkan. Berapa totalnya? Sari sudah bergidik ngeri. Kedua baunya meninggi, melindungi tengkuknya dari usapan angin sejuk. Ketakutannya pun semakin menjalar, mengingat ia hanya seorang diri di sana. Tidak ada Bodarmi, lantas aroma minyak serta nyalanya kaset kusut tersebut oleh siapa? Ia kehilangan akal, tak bisa berpikir jernih lagi. Rasanya waktu berhenti di detik yang sama tatkala ia berhadapan dengan pria tersebut. 40, suara Sari gemetar lalu meninggi spontan. Ia melempar bungkusan berisi kencur dan temulawak. Cepat-cepat ia menutup lapak dari dalam. Ia tak mengindahkan uang yang digeletakkan pria tersebut di atas meja. Brak! Tubuh Sari mulai panas dingin. Ketika seluruh lapaknya sudah tertutup, barulah ia termenung di dalam. Namun tak memungkiri bahwa ia semakin ketakutan. Ia memang merasa lebih aman, tapi tetap saja ia seorang diri di pasar. Gangguan demi gangguan pun baru kali itu ia rasakan. Selama berdagang belasan tahun, mitos demi mitos yang ia dengar kini terbukti dengan nyata. Ia raba uang lembaran yang masih tergeletak di atas meja. Aneh, ia terus meraba uang tersebut meski tak tampak berapa nominal pastinya, sebab tak ada secerca cahaya di sana. Jari jemarinya itu terus mengelus, sedangkan matanya memicing. Ia perhatikan dengan teliti. Tak ada yang salah dari uang tersebut. Hanya saja, apa cuma perasaanku? Kok rasanya tanganku kayak kebakar? Keluh Sari. Ia simpan selembar uang tadi dalam kotak usang tempat ia menyimpan hasil dagangan. Napas Sari lepas, lenguannya beralih menjadi gerutuan. Ya Allah, kemana uangku? Teriakan Sari terdengar histeris. Ia menangisi uangnya yang tiba-tiba saja raib tak bersisa. Kemana uangku? Hilang kemana? Dari kejanggalan tersebut, ketakutannya bertambah manakala jam dinding sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Keadaan pasar yang tadinya sunyi senyap kini mulai ramai, ricuh. Para pedagang mendominasi, layaknya pagi sudah benar-benar tiba. Aku pikir ini bukan sekedar mitos, tapi nyata pernah terjadi. Sari meringkuk di bawah meja. Ia mengurung diri sebab merasa tidak aman dengan kericuan yang tiba-tiba muncul. Tentu bukan dari manusia, melainkan dari sosok lain yang ada di sana. Brak! Brak! Tangis Sari berhenti. Ia berjingkat lalu keluar dari persembunyiannya manakala rolling door lapaknya seperti dihantam sesuatu begitu keras sampai membuatnya keheranan. Selangkah demi selangkah Sari mendekat, memastikan dari arah mana hantaman itu berasal. Meskipun nyalinya sudah menciut, jantungnya pun berdegup tak beraturan. Pikiran-pikiran buruk yang bersarang di benaknya kini berbuah kenyataan. Berbagai kejanggalan yang terjadi persis dengan mitos-mitos yang selalu ia dengar. Kedatangan pembeli misterius yang akan membawa kesuksesan seseorang jatuh ke palung paling dalam, itulah mitos yang hangat dibicarakan oleh para pedagang. Pasar Pakeliran menjelma menjadi wahana rumah hantu ketika malam. Tak ada seorang pun yang berani berkunjung kecuali membutuhkan sesuatu terkhusus seperti syarat ritual atau bahkan meracik syarat. Maka mereka akan datang ke lapak Bodarmi ataupun lapak Sari.
Beberapa pedagang mengatakan, barang siapa bertemu dengan pembeli misterius lewat di jam malam, sebenarnya itu adalah pertanda kemalangan seseorang. Namun, ia tak tahu pasti apa yang akan terjadi begitu pedagang bertemu dengan pembeli misterius yang disebutkan. Tetapi yang pasti, hanya beberapa orang saja yang mengaku pernah mengalami dari gangguan kecil sampai gangguan paling menyeramkan, termasuk Sari yang masih berusaha bertahan setengah mati. Begitu aroma tanah basah kembali tercium, barulah kericuan itu berangsur redup. Begitu pula derap langkah yang terdengar meyakinkan, seolah para pedagang dan pembeli meninggalkan pasar. Apa sudah selesai? Apa aku sudah bisa pulang sekarang? Sari menggendap-gendap, hendak menempelkan telinga pada rolling door lapaknya. Tak terdengar lagi kericuan pasar. Yang ia dengar hanya desir angin kencang. Setelah dirasa benar-benar aman, ia pun keluar tanpa mengindahkan perkakas lapaknya yang berantakan, serta selembar uang yang ia dapat dari pria misterius tadi. Keadaan masih gelap. Sari pun berlari dengan penglihatan yang terbatas. Tak jarang pula ia tersandung. Entah mengapa, perasaannya kian memburuk. Meski ia berusaha berlari cepat, namun rasanya jalan di ujung semakin menjauh. Setiap Sari melangkah, ia seolah diikuti suara yang timbul di balik tubuhnya. Suara-suara yang seolah mengikuti Sari dari ujung hingga ke ujung. Sari tak tahan lagi, tapi ia tak ingin menepi meski nafasnya yang memburu memaksanya untuk berhenti. Aku harus cepat-cepat pulang. Aku harus cepat sampai rumah, kata Sari sambil mengatur nafas. Sebenarnya, jarak lapak Sari dengan pintu keluar terbilang dekat, namun sekuat tenaga ia berlari, semakin jauh pula yang ia rasa, hingga ia benar-benar kehilangan seluruh tenaganya. Sari terkapar lemas di atas lantai pasar yang kotor dan lembab. Kedua kakinya mati rasa. Pandangan Sari mulai kabur, berangsur-angsur menghitam. Semalaman suntuk, Sari tak sadarkan diri di dalam pasar. Sari, kok tidur di sini? Tepukan mendarat berkali-kali ke sekujur tubuh Sari, mulai dari pipi, tangan, juga kaki. Namun Sari tetap tak sadarkan diri. Tubuhnya sudah putih pucat. Tepat pukul 3 pagi, pasar mulai ramai para pedagang. Mereka berbondong-bondong mendekat pada Sari yang belum berpindah dari tempatnya. Sementara itu, beberapa orang siaga memberikan pertolongan pertama. Kok bisa tidur di sini ya dia? Tanya seorang wanita pedagang ikan. Ia adalah Bu Marni. Yang gak tahu, biasanya juga Mbok Darmi tidur di sini. Tapi kok saya lihat lapaknya tutup ya? Saut salah seorang lagi. Para pedagang yang berkerumun sontak terdiam manakala mengetahui Mbok Darmi tidak bermalam di pasar. Tadi sebelum dibersihkan, di depan lapak Mbok Darmi itu ada bekas sepatu. Bekasnya kayak tanah basah. Tak lama, seorang pria dengan celemek yang menutupi dadanya itu datang. Ia berujar dengan raut wajah ketakutan. Apa benar, Pak? Pak Tio sendiri datang ke pasarnya kapan? Tanya Bu Marni. Pak Tio tertunduk. Pedagang daging tersebut menatap lekat ke arah Sari. Saya datang pukul 2:30, tapi saya nggak tahu kalau Sari tergeletak di sini. Kemudian Pak Tio berjongkok. Ia ikut serta membantu beberapa orang yang sedang mengobati Sari. Astagfirullah, apa kalian ada yang bermalam di sini selain Sari? Apa Sari dapat kekerasan? Pak Tio berteriak histeris. Ia segera menunjuk salah satu bagian tubuh Sari yang terlihat membiru. Lihat, memar. Coba, ayo kita cek yang lainnya. Mereka yang berkerumun sontak memusatkan pandangan pada tubuh Sari. Beberapa terkejut sambil membungkam mulut, yang lain melotot seolah tak percaya dengan keadaan Sari. Waduh, celaka kita, celaka. Paman, seorang kuli panggul datang sambil berseru demikian. Loh, maksudnya apa, Paman? Tanya Pak Tio. Loh, harusnya kalian itu tahu. Harusnya kalian itu sadar. Mitos tentang pembeli misterius itu ternyata benar. Lihat, Sari jadi korban. Aku yakin betul pasti ada yang main guna-guna di sini. Pak Man mencerocos. Pasti ada yang berusaha menjatuhkan usaha seseorang di antara kalian. Sampai-sampai pembeli misterius itu datang lagi. Dia bakal meneror kalian semua.
Celaka, celaka, lanjut paman. Segala sesuatu yang terucap darinya membuat nyali para pedagang menciut. Memang mereka tahu tentang mitos tersebut. Barang siapa menjadi korban, barang siapa menjadi saksi datangnya sang pembeli misterius, maka hidupnya tidak akan tenang. Sosok itu menjadi perwujudan setan pembawa kemalangan yang diutus oleh seseorang yang tak lain adalah seorang pedagang yang melakukan ritual sihir. Kejadian yang sama pernah menimpa salah seorang pedagang di pasar Pakeliran. Tepatnya di tahun 1986, nasib pedagang itu pun sama. Mengaku didatangi pembeli misterius tengah malam, lalu keesokan harinya ia menghilang. Hingga kini tak terdengar kabar mengenai pedagang tersebut. Lantas mereka percaya bahwa mitos itu ada. Meski tak tahu pasti awal mulanya, tak lama mereka berkerumun, masing-masing kembali ke lapak dengan diam seribu bahasa, sementara beberapa orang yang lain sibuk membawa sari ke rumahnya. Hari itu, pasar mendadak sepi. Jarang ada pembeli yang berkunjung. Adapun hanya sekedar melihat-lihat saja, kemudian pergi tanpa membawa apapun dari sana. Para pedagang mulai resah. Mereka semakin terhasut oleh ucapan paman tadi. Dari ujung hingga ke ujung, terdengar gerutuan serta keresahan para pedagang yang mengeluh. Begitu pula Patio. Sekali ada pembeli yang mendekat, ia langsung berajak mengharap bahwa pembeli kali ini tertarik pada dagangannya. Ayo mari, cari apa? Semuanya masih segar. Patio yang sumringah menawarkan. Akan tetapi, pembeli yang ada di hadapannya itu mengerutkan dahi. Segar gimana? Ini semua berlendir. Apa jangan-jangan ini daging sisa kemarin? Ujarnya sambil menutup hidung. Patio keheranan. Ia memperlihatkan satu persatu daging yang ia jajakan. Loh, gimana sih Bu? Orang ini masih baru, masih seger loh. Kalau jualan itu yang jujur Pak. Gak biasanya loh Bapak jual daging yang begini. Biasanya kan masih seger-seger. Namun pembeli tersebut bersikeras mengatakan bahwa daging yang dijual Patio itu berlendir. Patio semakin kebingungan dibuatnya. Ia baru menyadari keresahan yang sama yang dialami oleh para pedagang lain. Ketika pembeli mendekat, mereka sontak mengatakan bahwa dagangan yang dijual basi, busuk, atau tidak layak dikonsumsi. Padahal senyatanya dagangan yang dijual masih segar. Bahkan belum ada satupun pedagang yang berhasil menjajakan dagangannya di hari itu. Hingga semburat cahaya orange kemerahan tiba, para pedagang mulai bersiap-siap menutup lapak dengan raut wajah kesedihan. Tubuh yang luluh lantah, seolah kehilangan harapan. Keadaan pasar menjadi hening. Tak ada sedikit bincang para pedagang yang sudah lelah juga merasa keheranan. Tak lama, dari ujung lorong, Pak Man berteriak. Ia berlari menghampiri Patio. Pak, gawat Pak, gawat. Bodarmi. Pria tua sang kuli panggul itu tampak semakin dekat. Kilap kulitnya yang tak lagi muda terkena cucuran peluh keringat. Dengan nafas tersengal, ia mengempaskan tubuhnya yang seolah ringan di atas tumpukan karung berisikan sayuran-sayuran layu di depan lapak Patio. Ada apa Pak? Kenapa dengan Bodarmi? Kebetulan Bu Marni masih ada di sana. Lantas ia mendekat kepada Pak Man, disusul oleh Patio yang sudah mengerutkan dahi. Kenapa? Ada sesuatu apa yang terjadi dengan Bodarmi? Pak Man berusaha menghela nafas, namun sepertinya ia kesulitan. Sesuatu tengah menyumbat jalur pernapasan sehingga membuatnya gelagapan. Patio semakin panik. Ia berteriak pada siapa saja. Ketika wajah Pak Man berangsur membiru, ia pun kejang-kejang. Bawakan minum, cepat, Pak Man hampir mati. Pedagang lain yang tadinya tak ingin ikut campur, kini berbondong-bondong mendekat. Beberapa sedia membawakan kotak obat, air mineral, dan juga teh hangat. Sementara Patio sigap memberikan penanganan kepada Pak Man. Minum dulu, minum. Wajah Pak Man yang membiru itu berangsur pulih. Ia pun bisa bernafas lega setelahnya. Apa ada yang melihat lapak Bodarmi buka hari ini? Tanya Pak Man. Matanya memutar memperhatikan siapa saja yang ada di sana. Saya nggak lihat Bodarmi sejak tadi, sahut salah seorang di antara mereka. Lapak Bodarmi tutup, salah seorang lagi menimpali. Lantas Pak Man menepuk jidat amat keras. Kan benar kan? Saya curiga Bodarmi pelakunya, ketusnya. Loh, kok bisa nyimpulkan begitu? Orangnya aja nggak ada di sini, bantah Bu Marni. Di sisi lain, wajah Patio berkerut. Ia tengah berpikir keras.
Mungkin saja benar kalau Mbok Darmi pelakunya. Dia yang pakai sihir di sini. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau Mbok Darmi itu peramu minyak khusus untuk syarat-syarat ritual. Cerocos Patio yang setuju dengan tuduhan Paman tadi menjaga lagi. Mereka terdiam sejenak. Selang beberapa saat, para pedagang melirik ke arah lapak Mbok Darmi seraya berbisik tak senang. Tapi kan Pak, Bu Marni kembali berseru. Gak ada tapi-tapian. Pasti pelakunya itu Mbok Darmi, saut Paman. Ya, lagi pula, siapa lagi yang biasa ada di pasar sampai tengah malam kalau bukan Mbok Darmi dan si Sari. Terus pagi tadi, Sari tiba-tiba pingsan dan Mbok Darmi tutup lapak. Jadi siapa pelakunya kalau bukan dia? Tambah Patio. Benar juga ya. Mbok Darmi kan tahu syarat-syarat apa yang bisa digunakan buat menutup dagangan orang. Bisa aja dia iri sama si Sari. Pano, seorang pedagang sayur ikut-ikutan. Nah, betul itu, betul. Memang sudah jelas pelakunya siapa. Coba kita tunggu sampai besok. Kalau memang Mbok Darmi masih tutup, berarti benar dia pelakunya. Patio semakin menguatkan tuduhannya. Kita nggak boleh lempeng. Lihat aja akibatnya. Dagangan kita jadi sepi. Nggak ada pembeli satupun sejak tadi. Lanjutnya, Patio membakar gejolak amarah para pekerja. Tentu saja banyak yang setuju dengannya, apalagi sudah berimbas pada mereka yang belum tahu siapa pelaku sebenarnya. Di sisi lain, keadaan Sari bertambah buruk semenjak kejadian semalam. Ia terus saja bertingkah aneh. Sejak dibawa pulang ke rumah, tubuhnya mendadak panas, lebam. Yang tadinya tidak begitu besar, kini terus melebar. Entah apa penyebabnya. Sari juga sering kejang-kejang. Kadang-kala berteriak seperti orang ketakutan. Saat ditanya pun, ia seperti orang linglung. Beberapa pedagang yang berkunjung untuk menjenguk lantas menyimpulkan bahwa Sari benar telah diguna-guna, apalagi ia orang yang diduga bertemu langsung dengan pembeli misterius. Jelas mereka semakin berspekulasi bahwa adanya pembeli misterius pembawa kemalangan itu benar-benar nyata. Sementara Mbok Darmi, wanita itu mendadak hilang kabar. Berhari-hari kemudian, ia tak tampak berkeliaran di sekitaran pasar, lapaknya juga tutup. Bener kan? Saya udah bilang, kalau pelakunya itu pasti Mbok Darmi, ujar Patio. Di saat-saat genting, pikiran para pedagang dengan mudah dipengaruhi, ditambah lagi karena Patio yang terus memberikan tuduhan. Mereka resah, khawatir, juga takut sebab berhari-hari dagangan mereka tidak laku dijual sehingga para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Beberapa terpaksa pindah lapak ke pasar lain demi untuk menyambung hidup sebagai pedagang, namun beberapa masih bertahan, seperti Patio, Bu Marni, dan juga Pak No. Dalam kurun waktu yang singkat, hawa pasar berubah drastis dari biasanya. Kali ini terasa semakin panas dan menyengat. Pembeli bahkan pedagang sampai tidak tahan berada di dalam. Pasar yang sehari-hari didominasi dengan tawa serta bincang antara pedagang dan pembeli kini berubah menjadi ricu gerutuan. Kalau gini terus kita bisa bangkrut. Cepat atau lambat, kita harus cari jalan keluar. Patio mendudukkan diri di atas kursi kecil. Di hadapannya ada Bu Marni. Ya terus gimana? Lagian pedagang lain pada pindah, kita ikut pindah aja kali ya, usul Bu Marni. Brak! Mereka berjingkat. Beberapa pasang mata langsung mengarah pada suara kencang di sekitaran mereka. Yang gak bisa gitu dong. Kita itu harus cari jalan keluarnya. Lagian mau pindah kemana? Pasar Jembar penuh, pasar gede juga jauh, kata Pak No. Mau pakai cara seperti apa? Mbok Darmi itu belum tentu bersalah loh. Kita harus tahu kesaksian dari dia. Sejak kemarin kalian menuduh yang enggak tanpa adanya bukti. Bu Marni mulai tergugah emosinya. Bersungut-sungut ia menuding wajah Pano. Lantas dari kejauhan tampaklah pria dengan kaos singletnya. Ia dengan wajah sumringah mendekat seraya melambaikan tangan. Ada kabar baik, pekik Paman. Perbincangan mereka buyar, masing-masing fokus pada Paman. Kabar baik apa? Tanya Pak No. Ada dukun yang mau membantu. Dia bersedia mencari pelakunya, kata Paman. Yang benar aja. Kenapa nggak nunggu Mbok Darmi aja? Patio bangkit. Paman berkecek pinggang, memperhatikan Patio dari bawah hingga ke atas. Ya emang kenapa? Emangnya kalian mau dagangan kalian sepi terus?
Dari kemarin kita udah nunggu Mbok Darmi, tapi lapaknya tetap tutup. Terus gimana? Kita cari wujud sihirnya. Paman menyemprot Patio habis-habisan. Udah, percaya aja sama saya. Dukun ini sakti tambahnya. Dah, panggil aja. Saya udah gak tahan. Akhirnya Bu Marni membuka suara. Ia setuju dengan niatan Paman. Kapan kamu mau manggil dukun itu? Tanya Pak No. Malam ini mereka tersentak kala mendengar Paman akan memanggil dukun tersebut malam itu juga. Terlebih Pak No, ia terlihat gelisah setelahnya. Kalian harus temani saya malam ini. Salah satu lapak kalian harus tetap berjualan seperti biasa. Tahu kan tujuannya untuk apa? Paman kembali bertanya. Perbincangan semakin tegang. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut ketiganya. Meski sebenarnya mereka tahu alasan Paman meminta mereka melakukan hal itu. Lapak siapa yang mau dibuka? Bu Marni bertanya. Setelah lama mereka terdiam, sontak lirikan matanya mengarah kepada Patio dan juga Pak No. Pak No menggeleng. Wah, jangan punya saya, punya Tio aja. Patio melempar wajah amat kencang ke arah Pak No. Ia menggerutkan dahi dan juga bibir. Mendadak tubuhnya gemetar. Ia hendak menggeleng, tapi tertahan. Loh, kenapa nggak lapaknya Marni aja? Kenapa harus saya? Sudah lapakmu aja. Lagi pula kan kita tetap di sini, saut Bu Marni. Senyatanya mereka tahu siapapun yang bertemu dengan pembeli misterius maka tak akan ada yang selamat. Begitu pula yang dialami Sari. Sampai saat ini tak ada kabar bahwa kondisinya membaik. Lalu Bu Darmi, wanita tua itu menghilang secara tiba-tiba setelah kejadian tempo hari. Ya sudah, tapi dukunmu itu beneran sakti kan? Tanya Patio yang pasrah akhirnya menerima permintaan Pakman. Pakman mengangguk begitu yakin. Ya, aku yakin. Sore pun berlalu, berganti dengan gelapnya malam. Setiap lorong-lorong pasar sudah diterangi oleh lampu remang. Di beberapa sudut pasar, Pakman meletakkan sesajen yang diminta oleh sang dukun, tinggal melancarkan aksi sesuai rencana. Patio masih menggelar dagangannya. Kalian yakin ini berhasil? Terdapat keraguan dari nada bicara Patio. Ya kalau nggak dicoba kan kita nggak akan tahu, ujar Bu Marni. Keresahan mulai dialami oleh Patio. Detik demi detik, ia menanti saat di mana nyawanya terancam akan kehadiran sosok mitos yang mereka takuti. Sementara Bu Marni dan Pak No, keduanya diminta untuk bersembunyi di bawah meja dagangan Patio. Jadi hanya Patio saja yang boleh menampakkan diri. Sementara itu, mulai terdengar langkah kaki dari ujung lorong. Pakman membawa seorang pria bertubuh gempal yang berdandan layaknya kiai, bukan dukun. Pria tersebut membawa botol minyak yang tak digunakan untuk apa nantinya, sedangkan Pakman ia membawa semangkuk uang recehan. Lapak siapa ini? Pria yang dibawa oleh Pakman bertanya. Saya, Tio. Ini lapak Pak Tio. Dia yang bakal membantu kita sebagai perantara bertemu dengan pembeli misterius. Pakman menjelaskan ulang. Oh ya, ini Ki Darsam, dukun yang saya bilang sakti. Ia pun lalu memperkenalkan dukun tersebut. Oh, jadi ini lapakmu. Tatapan tajam Ki Darsam berikan sehingga Patio tak berani menatapnya terlalu lama. Entah mengapa ia merasakan getaran yang tak biasa, ketakutan yang membengkak. Iya benar, jawab Patio secara singkat. Ki Darsam berdeham, kemudian menyodorkan mangkuk berisi uang recehan dan minyak yang ia bawa. Terima ini. Oleskan dulu minyak itu ke tanganmu, lalu percikan ke uangnya. Tita Ki Darsam. Untuk apa ini? Patio bertanya. Jangan banyak tanya. Kalau pembeli misterius itu memberikan uang, sodorkan saja mangkuk itu. Itu pun kalau kamu mau selamat. Jawab Ki Darsam. Dan satu lagi, Darmi sudah mati. Mereka tersentak. Begitu juga dengan Bu Marni dan Pak No yang sontak keluar dari persembunyiannya. Mati? Maksudnya apa Ki? Yang pasti, pelakunya itu bukan Darmi. Kalian bakal tahu nanti. Lagi pula, pasar memang tempat mereka bersarang kan? Makhluk-makhluk buruk yang paling dibenci Tuhan. Tapi yang paling buruk dibanding mereka adalah Ki Darsam di sini kembali memusatkan pandangannya pada salah seorang di antara mereka. Adalah orang yang seakan-akan tidak merasa melakukan sesuatu tanpa sadar berakibat fatal pada nyawa seseorang hanya demi untuk keuntungan pribadi.
Detik demi detik berlalu, mereka mulai bersiap untuk menanti jawaban atas keresahan yang dialami para pedagang. Tepat pukul 00.15, lampu-lampu remang di setiap sudut pasar berkedip. Lantas terdengar suara langkah sepatu yang menggema merajai setiap penjuru pasar. Sementara Patio mulai menerka-nerka dari mana datangnya suara tersebut sambil menggosok-gosokkan minyak ke tangan, kemudian memercikannya ke dalam mangkuk yang berisi uang recehan. Patio menoleh ke kanan, tak ada apapun. Lalu ke kiri, di ujung lorong lampu sudah mati, tapi tampak seorang pria dengan pakaian serba rapi tengah berjalan mendekat ke lapaknya. Apa dia ya sosoknya? Semakin mendekat, lampu-lampu yang menerangi pun padam seluruhnya. Pria tersebut sudah tiba di hadapan Patio. Dagingnya masih. Suara berat menekan membuat Patio gemetar. Ia mengangkat pisaunya yang mengkilat. Ia hantamkan ke sisi alas pemotongan. Dak, dak. Masih. Dak. Patio menjincang daging. Ia tengah berusaha menutupi ketakutannya. Sekilo, terdengar lagi suara berat dan menekan dari sosok pembeli misterius. Ya, terus saja ia hantamkan pisau bak belati yang tajam. Ia potong daging sesuai yang dipesan. Tio, kamu lupa siapa aku? Di tengah hening, pembeli tersebut kembali bertanya. Patio semakin gemetar, bulu kuduknya sudah menegang, bahkan pisau yang ia genggam lepas dari genggamannya. Brak! Patio mendongak, menatap sosok di hadapannya, tersenyum menyeringai. Bola matanya hilang satu, wajahnya hancur dipenuhi belatung yang menggeliat. Kamu tidak ingat siapa aku, Tio? Siapa kamu? Selembar uang dikeluarkan. Tubuh Patio yang terlanjur lemas dengan pasrahnya menerima uluran tangan dari sosok tersebut. Terima ini, Tio. Terima. Gejolak tubuh dirasakan olehnya. Ia tak lagi bisa melihat seisi pasar secara jelas, kemudian berangsur hitam. Gelap, gelap. Bukan lagi remang, tapi sepenuhnya gelap. Gelap. Patio kelabakan. Ia tak bisa melihat sekarang apapun yang ada di sekitaran ia tabrak, padahal seluruh lampu di pasar sudah menyala. Pembeli misterius itu pun menghilang tepat pukul 1:30 malam. Patio, sadar. Kenapa? Bu Marni, Pano, Paman, dan Ki Darsam keluar dari persembunyian. Mereka mendapati Patio yang meronta-ronta. Ia menangis sambil berteriak. Suara pilu terdengar darinya. Kalian di mana? Kalian di mana? Saya nggak bisa melihat. Loh, kita di sini. Sadar, Tio, sadar. Sudah, biarkan saja. Sekarang kalian tahu siapa pelakunya. Ki Darsam yang sedari tadi diam melihat kondisi Patio akhirnya membuka suara yang membuat mereka semakin tercengang. Bu Marni mendekat. Ia melepas Patio yang semakin memberontak. Apa maksudnya? Sementara Pak No dan Pak Man masih berusaha mendekat Patio. Siapa lagi pelakunya? Kalau bukan dia, Tio. Ki Darsam memperjelas. Tuduhan mereka selama ini salah. Tuduhan yang dihujamkan pada seseorang yang jelas-jelas tak bersalah. Lihat, ini bungkusan yang berasal dari Tio. Dia yang sengaja menjatuhkan usaha Sari dan juga Mbok Darmi. Ki Darsam terang-terangan membuka sebuah bungkusan kain putih yang ia temukan di tumpukan keranjang milik Sari. Ampun, ampuni saya. Ampun, tangis Patio semakin becak. Saya terpaksa. Mbok Darmi sudah tiada. Itu pun ulahmu juga, Tio. Ki Darsam mendekat. Ia melekatkan jari-jarinya pada kedua bahu Patio. Lantas Ki Darsam berbisik tak lama. Patio kembali meraung kesakitan. Ia benar-benar merasa kesakitan sampai berguling-guling di atas lantai. Mbok Darmi bukan pelakunya. Justru dia yang menyelamatkan Sari yang hendak dijadikan tumbal. Mereka, makhluk-makhluk buruk penghuni pasar, tidak mungkin melukai seseorang tanpa campur tangan manusia sebagai pelakunya. Dagangan kalian sepi, itu pun karena ulah Tio. Itu adalah tahapan dari sihir yang dia gunakan. Lalu, bagaimana keadaan Sari dan Mbok Darmi yang sebenarnya? Sari juga meninggal dunia dengan cara yang sama dengan Mbok Darmi. Tubuhnya membengkak dengan biru, kemudian perlahan membusuk. Sementara Patio, ia membayar semua yang telah dilakukan sebagai sanksi memanggil sosok pembeli misterius di pasar Pakeliran.
lapak patio tutup permanen setelah kematian Sari dan juga Mbok Darmi serta hilangnya kabar dari patio. Keadaan pasar kembali menjadi normal. Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah pembeli misterius itu benar-benar menghilang atau terus ada dan mengganggu para pedagang? Lalu kadangkala ketika sore, tak jarang pembeli yang mengatakan bertemu dengan Mbok Darmi di lapaknya tanpa mereka tahu bahwa Mbok Darmi sudah tiada. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mistinim. Wah, darknya dapat banget ya. Saya suka yang awalnya tuh, kayaknya kelam banget tuh karena pasar Pakeliran di saat malam, dan bagaimana sosok misterius dari Mbok Darmi dan juga Sari ya, ngapain juga lagi dia berdua masih jualan. Kalau Mbok Darmi oke lah, dia apa namanya memang mungkin hidup sebatang kara ya teman-teman. Tapi di sini pembeli misterius. Jadi di sini saya coba garis bawahi bahwasanya pembeli misterius di sini adalah sebuah mitos yang ada di pasar Pakeliran, yang mana pembeli misterius ini adalah dari bangsa jin yang hanya akan datang apabila ada yang memanggil. Jadi ternyata di situ pinter banget ya Patio. Ini plot twist ya sebenarnya. Jadi Patio yang merasa gusar, yang apa, dia melemparkan tuh bola panas ke Mbok Darmi ya. Jadi orang-orang di situ mikirnya, oh ya Mbok Darmi nih karena dia jualan minyak ini. Dan di sini bukan minyak wangi biasa teman-teman ya, tapi minyak untuk syarat ritual. Nah disinilah Patio melemparkan itu, tapi ternyata pelakunya sendiri adalah Patio. Ya itulah, kebusukan akan selalu terbongkar. Bagaimanapun caranya itu pasti akan terlihat. Tapi di sini ya Sari sama Mbok Darmi ya korbannya ya. Biar bagaimanapun mereka orang baik yang nggak tahu apa-apa, mereka adalah korban dari Patio. Luar biasa sekali kisahnya, dan mari kita ambil hikmah yang baik dalam kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Buat Mistinim, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi nih kisah-kisah keren selanjutnya. Dan iya, buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi Karya Karsa dan juga Twitter dari Mistinim. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.